Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini, dan di video kali kita akan bahas saham BBCA, saham yang menurut saya kinerjanya tahun 2023 nggak ada obat, cakep banget cara kinerja. Seperti biasa disclaimer on dulu bahwa konten ini sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Nah, kenapa saham bank itu menurut saya meskipun investor seperti saya merasa saya agresif gitu ya, high risk, tapi tetap kok ada emiten bank. Kenapa? Karena menurut saya ini emiten yang powerful di IHSG. Kalau emiten perbankan ini naik, IHSG-nya kegendong. Sebaliknya, kalau kalau perbankannya turun, IHSG-nya juga keseret turun gitu ya. Kenapa? Karena saham-saham big bank ini udah punya kapitalisasi market yang gede-gede banget. BCA, BBRI, BMRI, ya BBNI, yaitu kalau mereka rontok berjamaah, wah IHSG-nya benar-benar tertekan, bisa minus 1% gitu ya. Sejauh ini kalau kita bedah emiten per emiten adalah emiten yang kinerjanya konsisten bertumbuh dan menurut saya cocok untuk di-maintain buy gitu ya. Kalau lagi bingung beli saham apa sementara RDN sudah numpuk duitnya, beli aja dikit-dikit terutama kalau sedang terdiskon gitu ya. Sayangnya sekarang ini emiten perbankan sedang di atas-atas nih gitu ya. Tinggal tunggu momen untuk koreksi, ya mungkin waktu diskon kita bisa cicil-cicil. Nah, kita langsung aja bahas saham BBCA ya, saham yang secara kinerja menurut saya bagus banget di tahun 2023. Mereka ini kinerjanya bertumbuh bahkan saat pandemi 2020-2021 meskipun seret masih bisa naik, dan di 2023 mereka ngegas gitu ya untuk pertama kali revenue-nya mencapai 104 triliun, mencapai 3 digit dengan pendapatannya naik 17% dan laba bersihnya naik 19%, sekarang di 48,6 triliun. Keren banget. Jadi untuk emiten yang sudah punya pendapatan 88 triliun, naikin 17 triliun sampai jadi 104 triliun itu kerja kerasnya luar biasa, teman-teman. Jadi ini menurut saya salah satu capaian yang sangat-sangat bagus buat BBCA gitu ya. Meskipun part of it itu ada bagian pengalihan dari CKPN dan lain-lain, tapi ya it's okay. Pendapatannya mereka ya yang tercatat di 2023 mereka mampu menaikkan sampai 104 triliun untuk revenue-nya dan laba bersihnya naik 19% ke 48,6 triliun. Nah, kalau kita lihat metrik kinerjanya teman-teman gitu ya, mereka ini konsisten bertumbuh ditopang dengan net interest margin yang naik secara pelan-pelan di tiap tahunnya. 2021 di 5,1% NIM-nya, 2023 di level 5,5%. Emiten yang sudah sedemikian profitable tapi masih berusaha melakukan efisiensi. Terbukti dari cost to income-nya menurun dari 34,9 menjadi 33,8%. Jadi ini bukti bahwa di emiten yang sudah sebesar ini, seprofitable ini pun mereka masih berusaha melakukan efisiensi, dan itu hal yang patut kita apresiasi. ROE-nya melonjak ya dari 2022 21,7 menjadi 23,5%. CASA ini adalah salah satu nyawanya bank gitu ya. Kenapa? Karena bank ini harus mengumpulkan dana dari masyarakat. CASA ini dana murah, current account saving. Jadi orang yang dengan sukarela naruh uangnya di bank, bisa jadi karena misalkan dia gajian di bank, ya memang nabung aja di bank gitu ya. Yaitu uang yang gratis buat bank ya. Beda dengan deposito. Deposito itu uang mahal, teman-teman. Bank merayu kita supaya kita naruh uang 100 juta, nanti dikasih bunga 3%. Dikembaliin jadi 103 juta. Ya, tapi ada orang-orang yang memang nabung aja di bank 100 juta. Nah, ini jelas keunggulan buat BBCA karena BBCA CASA-nya tergolong sangat tinggi, 80,3% meskipun ada penurunan di tahun 2023. Terakhir adalah non-performing loan. Bagaimanapun, bank ini kan bisnisnya pinjam-meminjam gitu ya. Jadi dia harus mendapatkan uang tadi CASA, lalu diputar lagi untuk diberikan pinjaman. Nah, pinjaman yang tidak perform atau pinjaman yang berpotensi untuk macet gitu ya, NPL-nya itu kecil sekali untuk BCA ya, 1,9% ini jauh dari threshold dari Bank Indonesia ya atau OJK. Jadi secara threshold NPL itu masih sangat rendah untuk Bank BCA. Artinya hasil analisis yang mereka lakukan untuk memberikan pinjaman itu dijalankan dengan baik, dijalankan dengan prudent gitu ya. Kemudian dari metrik kinerja yang lain, ini juga hal yang sangat saya suka gitu ya mengenai BCA. Saya langsung aja teman-teman highlight ini. Ini ada net interest income dan non interest income. Apa tuh?
Net interest artinya pendapatan yang berkaitan dengan bunga. Tadi ya, aktivitas mereka meminjamkan uang, itu kan nanti ada bunga. Misalkan kita KPR di BCA, kita ngembaliin bunganya. Itu keuntungan buat BCA masuk di kantong net interest income. 2023, 75,4 ya, 75,4 triliun. Bagaimana dari sisi non-interest income? Ini pendapatan yang berkaitan dengan service, ya, dari service. Apa tuh service ya? Misalnya transfer antar bank lah yang kecil-kecil. Ya bukan hanya itu, banyak kan. Itu udah dikumpulin dapat 23,9 triliun. Wah, ini gila sih. Jadi pendapatan non-interestnya saja mereka sudah bisa dapat 23,9 triliun. Artinya dua-duanya ini memberikan kontribusi yang signifikan buat BBCA di tahun 2023. Nah, balik lagi ke teman-teman mengenai loan tadi gitu ya. Sekarang kita melihat siapa sih yang melakukan peminjaman ke BCA gitu ya. Nah, BCA sendiri membagi menjadi 4 segmen gitu ya. Consumer, SME, komersial, dan corporate. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, segmen peminjam BCA itu mengalami kenaikan yang hampir di semua segmen. Jadi 3 dari 4 itu naik, yaitu corporate. Ini Desember 2022 ya, ini Desember 2023. Jadi corporate-nya naik, oke, 1. Kemudian SMI-nya turun, SMI, oh bukan, yang kuning itu komersial. Komersialnya turun ya, dari 16,6 jadi 15,6. SMI-nya naik dari 13,1 menjadi 13,3. Dan consumer-nya naik tipis, 24,4 menjadi 24,5. Artinya, di semua segmen ini makin banyak nih gitu ya yang meminati untuk melakukan bisnis dengan BCA, dalam artian meminjam ya, mereka sebagai orang yang meminjam kepada BCA. Nah, ini hasilnya gitu ya, beberapa loan yang dikategorikan at risk, berisiko untuk gagal bayar atau macet, berisiko itu bisa jadi hilang gitu ya, apalagi setelah misalkan orangnya minjem karena COVID agak macet, sekarang COVID-nya udah pulih, jadi bisa balikin lagi, ya ini bisa menyusut. Nah, kalau kita lihat dari sekarang, LAR rasio, loan at risk rasionya BBCA itu 2023 makin mengecil ya dibandingkan dengan Desember 2022. Turunnya cukup jauh. Nah, turun cukup jauh ini juga dikonversi menjadi CKPM-nya yang berkurang karena mereka merasa, BBCA merasa bahwa mereka sudah nggak perlu lagi untuk memberikan cadangan yang cukup besar untuk jaga-jaga kalau ada kredit macet gitu ya. Nah, ini juga hal yang penting karena tim BCA ini mampu melakukan analisis yang baik sehingga kreditnya lancar, sebagian besar lancar. Lanjut, ini adalah mengenai harga. Kalau kita bicara harga, BCA itu dalam 10 tahun terakhir sebenarnya grafiknya kita bisa tarik simpel begini ya. Kalau analisis teknikal tuh follow the trend ya. Jangka panjang nih naik terus gini ya. Tapi kita nggak bisa lihat secara kotak-kotak teman-teman. Kita nggak bisa lihat secara sepotong-sepotong. Misalnya apa? Misalnya kita ngelihat sepotong dari tahun 2006 sampai 2010. Kesannya BBCA di sini nggak kemana-mana nih harganya gitu ya. Terus potongan selanjutnya potongan 2012 sampai 2014. Ini juga kayaknya BBCA nggak kemana-mana di sini. Terus tahun 2015 sampai 2017 itu juga ya sideways aja di sini. Baru kemudian naik. Lalu saat naik turun karena pandemi gitu ya. Baru pelan-pelan naik lagi. Jadi kalau kita ngelihat potongan-potongan, kita ngelihatnya kayak diem di situ naik turun gitu ya. Tapi baik lagi kalau kita ngelihat dengan bener-bener lihat jangka panjang dari jauh gitu ya, ya BBCA itu harganya naik terus, konsisten naik terus. Meskipun ketemu pandemi turun gitu ya, tapi balik lagi naik. Kenapa? Karena kinerjanya yang konsisten bertumbuh tadi. Sehingga nggak heran harganya diberi level premium 4,8 kali gitu ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan PBV-nya BBRI, BMRI ya. Sehingga harga premium ini menurut saya membuat BBCA bagi yang mau masuk gitu ya, ada baiknya menunggu harga yang sedikit terdiskon. Tapi meskipun demikian gitu ya, kalau tujuannya untuk DCA, dollar cost averaging, beli terus gitu ya, gajian beli, menurut saya juga nggak ada salahnya. Karena secara kinerja kita bisa menjustifikasi gitu ya, kinerjanya bener-bener bagus banget, apalagi di tahun 2023 ini.
Dividen yang diberikan 2,5% dengan DPR 50-an%, menurut saya juga ini sudah cukup fair ya, tapi memang sayangnya nggak bisa dibandingkan dengan emiten-emiten lain yang memberikan dividen lebih besar. Misalnya kayak BCTM, dia ngasih dividen 8% gitu ya. Tapi kan kalau kalian compare, BCTM harga sahamnya di situ-situ aja, sementara BBCA harga sahamnya nanjak terus gitu ya. Nah, ini adalah bulat-bulat D, ini artinya dividen ya teman-teman. Jadi ini emitennya kelihatan rutin membagikan dividennya. Oke, udah di catatan akhir saya teman-teman. Pertama, BBCA ini adalah emiten yang secara kinerja jangka panjang pergerakan harganya itu sudah naik 380% dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Berarti kalau 10 tahun terakhir dari tahun 2014 ini naik 380%. Buat teman-teman yang lihat untuk jangka panjang gitu ya, bagaimana dengan harga yang sekarang? Harga yang sekarang menurut saya premium. Tapi kalau teman-teman mau dollar cost averaging, beli terus tiap bulan, tiap gajian beli, boleh aja, atau boleh juga uangnya ditumpuk dulu di RDN. Tumpuk nanti kalau ada koreksi, baru pembeliannya agak banyakan gitu ya. Berapa sih harga yang cukup nyaman kali ya kalau buat saya untuk BBCA? Itu di per 20 kali sih. Per 20 kali itu kalau di BCA berarti sekitar harga 8.000 sampai 8.400. Ini menurut sudah cukup nyaman untuk mulai beli BBCA. Cuman saya juga nggak tahu teman-teman ya, apakah BBCA akan turun atau koreksi sampai harga ini atau tidak. Karena ini sekarang BBCA harganya 9.600. Jadi masih turun 1.200 lagi. Itu turun yang cukup dalam juga sebenarnya untuk BBCA gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal return, BBCA ini emiten yang low risk, tapi setahun terakhir naik 12%. Kalau ada asumsi dividen 2,5%, maka emiten yang low risk ini memberikan return 14,5% setahun. Jauh lebih tinggi dari depositonya ada di market, lebih tinggi daripada deposito yang tidak dijamin oleh bank LPS, tidak dijamin oleh LPS gitu ya, dan lebih tinggi dari apa? Dari reksadana yang mungkin moderat gitu ya, yang 8-10% per tahun. Jadi menurut saya BBCA ini menjadi salah satu opsi pilihan emiten low risk yang sangat baik yang tersedia di IHSG saat ini. Cuma sayang aja harganya sudah agak pucuk di 9.600-an. Oke, itu aja teman-teman video dari saya kali ini, dan kalau masih ada yang kurang kita mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan sampai ketemu lagi guys. Haha. Ya, jelek banget. Oke, sampai ketemu lagi guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan feel free untuk diskusi di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.